lagi bersama aku Anissa Kametia. Dan pada penasaran gak nih siapa gestar kita? Katanya emang bener tapi kok ya, ini juara pencak silat, juara 1 tingkat nasional lagi. Bisa kenalan nih kakak-kakaknya. Halo, perkenalkan nama saya Nugroho Cahayang Tias, bisa dipanggil Nugroho, bisa juga dipanggil Tias, dari SMA Negeri 1 Gemolong. Kalau nama saya Ramadan Tegar Ardiansyah, biasa dipanggil Tegar, dari SMA Negeri 1 Gemolong. Wih, aku tuh penasaran banget tahu, pengen tanya-tanya sama kalian. Kalian tuh awal mulanya ikut pencak silat tuh gimana sih, kok bisa gitu loh? Awal mula aku ikut pencak silat itu dari kelas 3 SD. Nah, kenapa aku ikut pencak silat? Karena aku termotivasi dengan kakak aku yang lebih dulu ikut pencak silat. Maka dari itu, semua kakak aku ikut pencak silat, makanya aku tertarik untuk ikut dunia pencak silat itu sendiri. Oh, berarti lihat kakak-kakaknya Iya, ya. lihat Kalau kakak. Kak Tegar sendiri gimana? Kalau aku dulu pas sekolah dasar itu, pas aku kelas 3 itu ada program kayak pertama kali program buat silat tapak suci. Nah itu jadi semua diwajibin dari kelas 3 sampai kelas 6 tuh wajib ikut tapak suci. Jadi sejak saat itu aku ikut tapak suci sampai sekarang. Apa suci nih ya. Tapi kalian tuh pencak silat ini tuh emang ikut dari ekstrakurikuler atau dari luar? Ikut dari ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler. Iya. Kalau dari luar kalian ada yang ikut enggak? Kalau aku ikut sebuah organisasi MRA. MRA itu apa ya? Relawan. Oh, kayak relawan kalau ada bencana Bencana itu, ya gitu, kita ya. galang dana di jalan kayak gitu sih. Kalau Kak Tegar sendiri gimana? Kalau aku nggak ada sih kalau organisasi atau kegiatan di luar, paling cuma ikut tim sepak bola dari desa gitu. Oke, kalian ini ikut pencak silat nih ya, apalagi udah semua orang udah tahu nih juara 1 tingkat nasional SMA Negeri 1 Gemolong, Kak Nugroho sama Kak Tegar. Itu pencapaian terbesar kalian atau ada lagi nih pencapaian terbesar kalian? Pencapaian terbesarku itu ada di Lomba Festival Nasional Jakarta Timur bulan Desember kalau nggak November. Iya. Dan satu lagi apa itu di Lomba di Sragen, itu lebih ke pengalamannya sih, bukan ke juaranya. Kalau Kak Tegar ada juara-juara nggak nih? Kalau tingkat tertinggi mungkin ya sama-sama Mas Tias, mungkin ya dari lomba festival seni Jakarta Internasional, Jakarta Timur ya? Jakarta nasional. Timur yang kedua itu yang paling tinggi sih. Itu ada juara-juara lain nggak sih, kayak mungkin tingkat kabupaten atau apa event-event dari luar gitu, ada nggak kalian? Kalau event dari luar itu ada, kita sempat ikut SSC itu, terus yang di Sragen itu, di Sragen kita pernah ikut 2 kali. Terus kita sempat mau ikut yang Airlangga Internasional, tapi gara-gara kita dana udah cair, semua udah siap, tapi dari pihak panitianya ternyata membatalkan gitu sih. Tapi kalau kalian tuh punya kendala nggak sih, kayak ikut kayak gini, aduh aku tuh males, atau latihan udahlah bentar, apalagi cowok nih ya, aduh aku mau di rumah aja deh nge-game atau gimana gitu. Kalian ada kendala kayak gitu nggak sih? Kalau kendala dari aku, males itu pasti ada, tapi aku punya tujuan tersendiri biar gimana caranya sih aku nggak males gitu. Karena aku pengen ngembangin diri aku lebih jauh lagi, pengen mengeksplor diri aku lebih dalam lagi biar tahu jati diri aku yang lebih jauh lagi sih. Karena niat aku juga pengen masuk di perguruan tinggi dengan jalur prestasi, dengan ikut-ikut banyak kejuaraan kayak gini sih gitu. Kalau Kak Tegar sendiri gimana nih? Ada nggak gitu kayak gitu? Kalau kendala dari aku sendiri itu pasti yang pertama itu tetap jadwal yang tabrakan sama nugas sama organisasi-organisasi lain. Terus kalau untuk kendala yang lain mungkin kalau males itu males tuh berat banget. Kalau ngadepin males tuh susahnya minta ampun. Jadi kalau lagi males paling cuma mikir kenapa dulu aku mulai, kenapa sekarang jadi males-malesan gitu. Tuh kenapa kok males, padahal aku kan kalau dilihat-lihat kan juga udah pernah ngerasain juara. Gimana enaknya juara, walaupun sebelum juara itu pastinya juga capek banget latihannya. Nah itu jadi motivasi tersendiri biar jadi nggak males lagi, biar kita juga, kalau aku males-malesan aku nggak
bertabrakan dengan jadwal-jadwal organisasi lain. Kalian tuh organisasinya cuma ini aja atau ada organisasi-organisasi lain? Ada organisasi sama ekstrakurikuler lain. Kalau ekskul aku sendiri ada tapak suci pasti, terus PPS paduan suara itu. Aduh, bisa nyanyi ternyata. Aduh. Ya bisa kapan-kapan nyanyiin aku Yo. ya. Terus untuk organisasinya ikut OSIS, ikut Aduh, ada pramuka, OSIS. sama ikut rohis. Itu sih. Jadi ketua. Waduh. Iya tuh. Ketuanya siapa nih? Ada ketua nggak nih? Nanti ada yang perkenalan mungkin. Waduh. Di OSIS jadi apa? Di OSIS jadi wakil ketua. Aduh, wakil ketua. Iya. Kalau Kak Tegar nih kayaknya aku mencium-cium Wah. bau ketua nih Waduh. kayaknya. Kalau aku sendiri ekstrakurikuler cuma ikut satu, ya ini tapak suci ini. Fokus tapak suci Suci. for life. Iya, soalnya ya nggak kuat juga kan kayaknya. Terus kalau organisasi juga cuma satu, yaitu OSIS sama kayak Mas Tias. Bener kan ini? Kayaknya aku dari tadi tuh mencium-cium bau ketua gitu, bener gak sih? Alhamdulillah dapat amanah buat jadi ketua OSIS periode ini. Beneran? Iya. Aduh, jadi ketua, yang satu wakil, yang satu ketua, sama-sama juara. Aduh, klop banget kalian tuh ya. Tapi ini kan kalian organisasi ada nih, jam terbang kalian pasti tinggi kan ya. Aduh, kesana kemari, apalagi nih TP Surakarta sini. Aduh, jam terbang kalian tinggi pasti. Nah, ini tuh kalian ada nggak sih kayak cara kalian tuh bagi waktu sama belajar? Ada pastinya. Kalau aku sendiri, aku sibuknya itu di kelas 10-11. Itu harus fokus banyak kegiatan. Tapi untuk di kelas 12 sendiri, aku harus lebih fokus ke ujianku. Karena kelas 12 itu kita harus lebih fokus ke untuk menuju ke jenjang perkuliahan itu. Bagaimana caranya kita harus bisa manage waktu dengan baik, apalagi untuk mengatur mood kita gitu sih. Mood itu susah. Susah banget, aku sendiri pun juga susah cewek ya Iya. apalagi. Kalau Kak Tegar nih gimana nih? Kalau cara bagi waktu ya itu kalau dilihat dulu siapa yang penting, ya emang semuanya penting. Misal kalau yang sering tabrakan jadwal itu paling latihan sama mungkin ada agenda buat organisasi, atau mungkin ada kan latihannya kan juga biasanya kan siang sampai sore ya. Itu Iya. paling sorenya ada tabrakan sama main tarkam. Main tarkam, aku kira main sama cewek Waduh, ya nih, aduh, iya. jalan-jalan. Tarkam tuh apa sih? Pertandingan antar kampung, tarkam Oh lah, iya sepak iya. bola. Oh, I see. Itu kalau kalian tuh tantangan terbesar yang pernah kalian rasain selama ikut pencak silat tuh apa sih? Pastinya rasa males itu sih, pasti banget. Terus bagaimana kita untuk memanage waktu antara di rumah sama di sekolah itu. Kalau di rumah pasti anunya sama orang tua ini. Kalau respon orang tua sendiri gimana? Kalian kan sibuk kan ya, sibuk apalagi nih. Aduh, ketua. Aku jadi gimana gitu ya Allah, gila. Kalian ketua nih, yang satu wakil, yang satu ketua. Itu mesti jam terbang pastilah tinggi. Di rumah jarang atau masih bisa bagi waktu di rumah? Kalau aku jujur nih bagi waktu di rumah susah banget. Kalau kalian gimana? Kalau aku bagi waktunya itu emang agak susah, tapi aku usahain tetap ada jadwalnya untuk di rumah itu tetap ada. Dan setiap hari Senin sampai Sabtu itu untuk kegiatan sekolah dari pagi jam 7 sampai setengah 5 mungkin sampai maghrib lah itu untuk hari di sekolah. Tapi untuk di rumahnya itu aku emang jadwalin untuk hari Minggu bener-bener Di rumah hari Minggu bener-bener. Iya. Berarti malam Minggu bisa keluar ya? Waduh, terlalu jauh untuk kesini. Gak apa-apa, nanti aku samperin kok. Kalau Kak Tegar nih gimana nih? Kalau di rumah ya sama kayak Mas Tias, mungkin dari Senin sampai Sabtu itu emang full banget, full. Apalagi ini kan juga ngejar buat latihan event terdekat. Itu kan juga latihannya setelah pulang sekolah sesi kedua. Untuk kelas 10 kan masih sesi kedua pembelajaran tatap muka. Jadi dimulai mungkin pukul 2 sampai jam 5 atau setengah 6, itu maksimal setengah 6. Itu paling bisa pulang palingan ya setelah maghrib. Jadi di rumah itu sekarang jadi kayak cuman tempat tidur. Aduh, tempat Iya. mandi sama tempat tidur gitu ya. Sampai main HP pun kadang jarang gitu. Ini kan- Daripada main HP
Iya. Istirahat ya, capek udah banyakan kegiatan. Ini kan kalian kegiatannya banyak, pasti kedepannya nih ada event terdekat kalian tuh apa sih? Event terdekat ada UMJ National Virtual Champions, itu bulan Januari ini, tanggal 20 sampai tanggal 21. Itu sih yang baru kita persiapkan. Kalau yang lain gitu ada nggak? Untuk yang lain kita mempersiapkan untuk orang lain, ada Kersjoda. Oh, Itu berarti untuk kalian fighter. juga melatih? Bukan melatih, lebih ke yang kayak gimana ya? Kan kita maaf ya, ini ketua untuk tahun ini, Ya. Kakak Suci. Kalau aku yang dulu, jadi lebih ke Ketua mengatur juga. Aduh. lebih mengatur jadwalnya mereka gitu. Oh kalau latihan ya ada jadwalnya latihan gitu sih. Oh berarti kayak yang manage Iya. waktunya mereka yang latihan gitu Iya, ya? tapi untuk pelatih udah ada sendiri gitu. Oh gitu. Kalian tuh ada nggak sih perubahan kalian? Kan ini sama-sama ketua yang dulunya cuma anggota, tahu-tahu jadi ketua gitu. Ada nggak sih perubahan? Aku jadi lebih bertanggung jawab nih, lebih mandiri nih atau gimana gitu nggak? Kalau dari aku lebih bisa manage waktu, bisa lebih membagi waktu di mana jamnya harus fokus di keluarga, terus di sekolah, kayak gitu sih. Terus lebih apa ya? Lebih bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang pernah aku dapatkan gitu, amanah yang pernah aku dapatkan. Kalau Kak Tegar sendiri nih gimana nih? Kalau perubahan ya tentu kita sekarang bisa jadi latihan lebih tanggung jawab lagi meskipun belum bisa maksimal. Terus kalau perubahan itu kan mungkin kalau masih kelas 10 itu kan masih awal-awal pandemi ya, itu masih kelas 10 awal-awal pandemi, pembelajaran jarak jauh, tugas pun banyak yang numpuk. Sekarang tugas emang masih ada yang numpuk, tapi sebisa mungkin kita juga berusaha buat lengkapin tugas itu tepat waktu atau gimana pun, soalnya kan nggak bisa dipungkirin ya kalau jadi ketua itu pasti bebannya itu lumayan. Soalnya kalau kadang itu ada guru yang bilang, oh ini ketuanya, jadi kita itu punya beban tersendiri. Oh kita harus bisa, ya emang kalau bisa dibuat kita harus bisa cari image yang bagus lah. Jadi kalau kita itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pegang sekarang. Oke, kalian ini kan udah nih bahas males, kalian udah bisa diatasi, mood udah bisa, kayak jadwal-jadwal latihan udah bisa, tapi nih ini menurut aku yang paling susah sih orang tua. Kalian ada nggak sih kayak kendala di orang tua gitu? Kalau kendala dari orang tua itu pasti ada. Apalagi dari aku sendiri itu dari SD sampai SMP itu yang orangnya itu jarang keluar rumah dan nggak mau keluar rumah. Keluar rumahnya itu cuma buat sekolah kayak gitu doang. Anak rumahan banget ya Iya. berarti ya. Tapi jujur pas di SMA ini udah berubah banget, dimana aku bisa membagi waktu, bisa apa itu dari pagi sampai malam itu kadang ada kegiatan itu, oh aku anaknya aktif lah gitu. Walaupun dari orang tua emang awalnya kaget, oh kok aku yang dulunya pendiam kayak di rumah aja sekarang bisa aktif. Itu awal orang tua itu pasti ada kadang marah lah, bisa Kehilangan waktu lah sama Iya. anaknya lah. Nah, tapi setelah orang tua memahami anaknya, pasti orang tua itu mensupport anaknya untuk lebih baik gitu. Jadi apapun yang anaknya lakukan dan baik untuk dirinya, ya udah oke silahkan gitu. Selagi positif Iya, ya. selagi positif. Kalau Kak Tegar nih ada nggak sih kendala di orang tua gitu? Kalau kendala orang tua itu pasti ya karena melihat jadwal saya sendiri itu kan kalau kebagian sesi 1 itu kan juga harus berangkat sekolah itu sebelum jam 7 ya. Soalnya jam 7 itu udah harus di kelas, udah mulai jam pertama dari jam 7 itu. Jadi kalau jam 7 apalagi kali ini kan lagi persiapan buat lomba yang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Iya. Itu kan pasti kan siangnya langsung latihan lagi. Nah, itu paling berangkat jam 7, pulangnya ya jam 7 malam. Jadi orang tua kadang paling marah kalau kita itu kalau udah seharian di luar terus sampai rumah terus kita nyantai-nyantai, itu kan pasti orang tua pasti juga gak enak ya. Nggak enak liatnya Iya. juga. Kok baru sampai tapi kok masalahnya Apaan ini kita. anak dari rumah main-main, apa keluar rumah main-main sampai rumah nyantai-nyantai main HP gitu Iya. kan pasti kan. Kadang kan mungkin orang tua mikirnya kalau mereka kan juga capek ya kalau seharian juga di rumah. Kita kan ya kalau kita emang ngerasa capek juga di luar, tapi kan kita
kita juga harus berpikir kalau kita itu juga punya kewajiban yang harus dipenuhi di rumah. balance. Ya harus balance. Jadi kita itu juga harus kalau sampai rumah itu harus ngelakuin apa tanggung jawab kita di rumah. Jadi kalau itu belum selesai ya jangan nyantai dulu. Soalnya kasihan juga yang di rumah harus full nurutin kita. Jadi kita tuh harus tahu tanggung jawab kita dan kita pasti punya kalau kita melaksanakan kewajiban pasti kita juga akan mendapatkan hak yang kita harus miliki. Iya, kalau masih bahas soal orang tua nih, tanggapan orang tua kalian. Gimana sih tanggapan orang tua kalian pas tahu nih anaknya juaranya nggak cuma juara 3 atau juara harapan atau juara 2, juara 1 internasional. Nasional. Amin. Nasional. Gimana tanggapannya? Dari orang tua pasti awalnya kaget tapi senengnya, makanya dari itu aku lihat ekspresi orang tua, wah anakku sekarang udah berprestasi. Pasti mamanya langsung ke tangga, Nggak, anakku aku- juara nih gitu. Dari situ aku bisa bagain orang tua lewat sini, makanya aku lebih fokus di kejuaraan ini gitu, lebih fokus ke non akademik. Nggak apa-apa, Nggak yang apa-apa, penting yang berprestasi. positif berprestasi, Iya, sih. membanggakan orang tua nomor 1. Walaupun kadang-kadang sekarang udah ya udah biasa aja gitu. Kenapa biasa aja? Lah kan udah keseringan Kak. Iya. Aduh, keseringan juara ya. Aduh, insecure aku keseringan juara. Ih. Biar teman-teman di rumah itu termotivasi gitu sih. Aku juga termotivasi keseringan juara sampai orang tua, alah udah biasa lah juara. Aduh. Kalau Kak Tegar sendiri nih gimana nih? Kalau dari orang tua pasti ya bangga ya, apalagi di lomba pertama itu bulan Januari atau Februari 2021 apa Februari. 2021. Nah itu lomba pertama saat aku join di TS Semanik. Iya. Itu kan aku udah sempet off tapak suci mulainya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Itu pas masuk ke SMP itu kan di SMP nggak ada ekstrakurikuler. Jadi itu aku stop soalnya kalau ikut tapak suci di luar itu aku juga nggak berani juga. Soalnya nggak ada teman juga gitu loh. Jadi saat itu habis join terus selang beberapa bulan itu kan alhamdulillah juara di tingkat kabupaten, juara virtual. Itu lihat orang tua juga responnya positif, senang. Terus mereka kan juga ngasih support tambahan kalau kita latihan, oh iya latihan. Terus kadang kan aku juga sering nge-share jadwal aku latihan, Bu ini jadwal aku latihan bulan ini atau minggu ini. Itu paling mereka juga malah inget, yang inget malah mereka. Oh berarti ngingetin ya, Iya. support system banget. Kalau kadang misalnya itu kan hari Senin itu kan biasanya kalau aku di rumah biasanya kalau asar itu biasanya ibuku bilang emang nggak latihan kok jam segini belum siap-siap. Oh iya latihan malah lupa sendiri gitu kan. Terus dari situ udah mulai motivasi kalau aku bisa ngasih juara lagi itu kan pasti mereka bakal lebih senang lagi. Jadi aku ya berusaha buat ikut event ya alhamdulillah sampai ternyata ada event nasional yang mengikutin ternyata malah bisa juara. Itu ya kesenangan tersendiri sih. Itu yang ingetin cuma orang tua, Wah, ada lagi aduh. nih. Orang tua aja lah ya. Oh, orang tua aja lah ya. Ada yang lain gak nih? Ada. Aduh, ada. Aduh, Kakak, patah hati dong aku kakak, dong. kakak. Oh. Kakak. Oke. Manggilnya kakak. Manggilnya kakak. Kakak. Aku juga boleh kok jadi kakak. Ini kalau tanggapan kerabat kalian nih kayak saudara gitu pas mungkin ya ada acara keluarga pas dateng gitu tuh ada nggak sih kayak papa kalian tuh langsung bilang ini loh anakku juara kayak gitu tuh pasti ada atau gimana? Pasti ada, apalagi kalau namanya juga orang tua, apalagi ibu-ibu tuh. Aduh. Rumpi nih. Iya. Kalau lihat anaknya pertama juara itu pasti apa yang direspon dulu? Pasti story WA nih ya gitu. Orang tua pernah nge-storyin aku satu kali awal pertama aku ke juara itu sih. Jadi kerabat-kerabat lain juga pas kumpul itu tahu, oh kamu yang juara ini tau gitu. Apalagi di Instagram sekolah itu juga ada foto-foto kita pas kejuaraan kayak gitu ada. Oh berarti orang tua HP banget nih ya ngikutin sosmed anak-anaknya. Tapi kalau kan ada mungkin orang tua yang nggak mengikuti zaman kan ya, mungkin pakai koran atau kayak gitu ada nggak sih kalian? Oh itu ada setelah ini sebelum ini
buka, ternyata foto aku di koran. Aduh, bangga banget pasti tuh ya. Itu kan kayak kaget, nah kok punya Bu? Nah, aku malah Mesti belum punya. captionnya alhamdulillah Alhamdulillah, anakku anakku. juara 1 gitu kan ya. Mungkin kalian ada nggak sih motivasi buat temen-temen nih, apalagi yang nonton nih, mungkin masih males kayak mungkin punya kesenangan sama kalian atau mungkin juga beda. Ada nggak sih motivasi buat temen-temen yang nonton? Bisa dong dikasih. Kalau dari aku, jangan pernah stuck di diri kalian yang sekarang ini. Kalian harus mengeksplor diri kalian lebih luas lagi agar jati kalian itu lebih keluar lagi. Dan kalian harus keluar dari zona nyaman kalian itu. Keluar Apalagi dari zona nyaman. kalau kalian melakukan sesuatu itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu sih. Bilang kerja. Keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu slogannya ini juga sih. Waduh, slogan. Dan walaupun kita bakal pasti kita bakal ada di titik kesenangan, walaupun sebelumnya kita pernah ngerasain di titik susahnya, kayak pas kita lomba pernah kena golok itu kayak gitu sih. Beneran kena golok? Iya, kayak gitu. Kena di sini pas latihan tapi Luka dan agak sedikit berdarah. golok Golok yang kayak pedang. Tapi kalau buat seni itu lebih tumpul. Tapi kalau emang dipaksain buat kena itu ya emang sakit. dipaksain nggak tuh ngilu. Kalau di pohon itu juga kalau dipaksain bisa agak, Tapi nggak apa-apa, cuma bekas, masih bekas. cuma ya sekarang bekas Ya. yang kemarin maksudnya pas kenanya. Pas kena agak pusing lah pasti. Itu, dan yang penting kalian harus cari banyak pengalaman karena pengalaman itu sulit dicari dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Itu Pengalaman adalah guru terhebat. Ya, kalau Kak Tegar sendiri, tolong dong ini teman-teman dimotivasi, apalagi udah ketua OSIS, ketua Tapak Suci, ketua di hati aku nggak nih? Aduh, bisa Dan dong nanti dimotivasi. motivasinya jadi panik semua. Kalau pesan dari aku kayak sama kayak Mas Jas tadi, kalian tuh harus keluar dari zona nyaman, kalian tuh harus eksplor dunia luar, kalian harus temuin bakat kalian, temuin minat kalian, dan kalau kalian udah ketemu sama hal yang bikin kalian senang, kalian tuh harus terus mengasah itu, terus menjalani itu. Kalau kalian cuman senang terus bosen terus tinggalin itu kan kayaknya nggak bakalan bisa kalian tuh menumbuhkan sesuatu atau kalian tuh bisa nimbulin bakat terpendam kalian. Jadi kalian tuh harus menumbuhkan bakat kalian sendiri, kayak menemukan bakat kalian sendiri, mengasah terus. Habis itu ya kalian harus mengeksplor. Kalau udah mengeksplor nanti bisa, kalian kan pasti kalau sama-sama pesilat ya, kalian pasti punya idol, punya idola, punya motivator. Kalian tuh pasti kalau kalian niat, kalian itu berusaha dengan tekun, aku yakin kalian tuh bisa melebihi idol kalian. yang terpenting itu jangan sia-siakan waktu kalian untuk main HP saja gitu sih. Oke, untuk mungkin masa muda boleh bersenang-senang, tapi jangan lupakan masa depanmu. Iya itu sih. Aduh, apa kata-katanya nancep banget di hati aku beneran. Aduh. Mungkin udah kali ya deg-degannya. Tenang. Mungkin sampai sini aja kita berbincang-bincang. Tapi kalau tukeran nomor WA bisa sih. Makasih banget buat Ya, Kak Nugroho sama Kak sama-sama. Tegar udah mau datang ke sini, mau diwawancarai, merelakan waktunya. Makasih banget. Sama-sama. Aku punya satu tugas nih buat kalian. Apa Kak? Aku tunggu kalian di UTP Surakarta. Mau nggak nih? Ada apa dulu ini? Ada aku dong pasti. Yang jelas ada prodi PKO itu. Kalian kan pencaksilat, di sana juga ada juara pencaksilat kemarin banyak. Kayak gitu. Mungkin kalau berjodoh bisa ketemu. Aduh, jodoh sama aku. Berjodoh sama UTP. Oke, mungkin cukup segini aja buat teman-teman yang nonton ya. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe ya. Makasih. See you next time. Bye bye.